Menjua-jua, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Wakil Bupati Karo, yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karo, kami hormati Bapak Sekda Kabupaten Karo, yang kami hormati Kepala Bapeda Litbang Provinsi Sumatera Utara atau yang mewakili, yang kami hormati Tim Percepatan Pembangunan Kabupaten Karo, Bapak Ibu Kepala Dinas OPD, Badan Lembaga, serta seluruh narasumber dan seluruh peserta FKP Ranwal RKPD Kabupaten Karo tahun 2027 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Izinkan Bapak dan Ibu, saya Oliver Simarmata, Kepala BPS Kabupaten Karo, akan menyampaikan beberapa indikator-indikator makro Kabupaten Karo terkini. Hadirin yang saya hormati, forum konsultasi publik hari ini tentunya bukan sekedar agenda tahunan, tapi menjadi ruang strategis untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan Kabupaten Karo benar-benar berangkat dari realitas di lapangan, sehingga dalam konteks ini data memegang peran yang sangat penting. Data statistik memberi kita cermin yang jujur, di mana kita sudah melangkah, dan di sisi mana yang masih memerlukan penguatan. Tentunya tanpa data, perencanaan berisiko menjadi bias, tetapi dengan data, kebijakan menjadi lebih tepat sasaran dan berkelanjutan. Melalui paparan singkat ini, kami ingin menyajikan gambaran faktual yang dapat menjadi landasan bersama dalam merumuskan rencana kerja pemerintah daerah Kabupaten Karo tahun 2027, agar setiap program dirancang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan membawa Karo melangkah ke arah yang lebih baik. Pemaparan kami bagi dalam beberapa modul, mulai dari kependudukan sampai ke kondisi ekonomi makro. Bapak dan Ibu, pada slide berikut kita dapat melihat bahwa penduduk adalah salah satu modal pembangunan. Artinya penduduk tidak hanya dipandang sebagai objek pembangunan, tapi sebagai aset utama yang menentukan keberhasilan pembangunan di daerah. Penduduk yang sehat, terdidik, dan produktif dapat menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, serta keberlanjutan pembangunan. Dari slide ini kita dapat melihat bahwa kondisi saat ini penduduk Kabupaten Karo pada tahun 2025 telah mencapai 432.000 sekian jiwa atau meningkat 1,31% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan bahwa dinamika pertumbuhan penduduk masih terus berjalan, sehingga perlu diantisipasi dengan perencanaan layanan dasar yang memadai, mulai dari pendidikan, kesehatan, perumahan, hingga infrastruktur. Bisa kita lihat komposisi penduduk menurut jenis kelamin relatif berimbang, mencerminkan struktur demografi yang stabil. Kepadatan penduduk juga kita bisa saksikan di sini berada pada angka 195,7 jiwa per kilometer persegi. Di mana jika dilihat berdasarkan sebaran kecamatan, Kecamatan Kabanjahe dan Brastagi menampung porsi penduduk terbesar. Ini menunjukkan adanya pusat aktivitas ekonomi dan pelayanan di dua kecamatan ini. Di sisi lain, disparitas kepadatan antar wilayah juga masih cukup tinggi. Dari gambar terlihat kepadatan tertinggi terdapat di Kecamatan Brastagi dan di Kabanjahe yang berada pada 2.294 jiwa per kilometer persegi. Sementara kecamatan lain masih relatif jarang dari sisi penduduknya. Beralih ke slide berikutnya. Di sini kita bisa melihat bahwa dari sisi struktur penduduk menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Karo berada pada usia produktif, yaitu pada usia 15 sampai 64 tahun dengan porsi mencapai 67,9%. Kondisi ini mencerminkan bahwa daerah Kabupaten Karo berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia kerja itu jauh lebih besar dibanding penduduk usia non produktif. Kita dapat melihat pada usia anak-anak 0 sampai 14 tahun juga memegang porsi yang cukup besar, yaitu 24,8%. Ini menandakan kebutuhan berkelanjutan terhadap layanan pendidikan, kesehatan anak, dan kecukupan gizi juga membutuhkan perhatian yang lebih. Sementara itu, penduduk lanjut usia berumur 65 tahun ke atas berada pada porsi 7,3%. Dari sisi rasio ketergantungan, terjadi tren penurunan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025 berada pada angka 47,27, kita bisa lihat pada grafik garis di sebelah kanan,
Ini artinya dari setiap 100 penduduk usia produktif akan menanggung sekitar 47 penduduk usia non-produktif. Dan beban ketergantungan ini semakin ringan dari tahun ke tahun, di mana kondisi ini mencerminkan peningkatan potensi produktivitas dan efisiensi ekonomi. Selanjutnya Bapak dan Ibu, kalau menurut rasio jenis kelamin, yaitu di bagian kiri bawah pada angka 98,52, ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk perempuan itu sedikit lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki. Nah, beberapa kesimpulan yang didapat bahwa bonus demografi perlu dimanfaatkan melalui peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja, dan penguatan keterampilan tenaga kerja. Besarnya proporsi anak menuntut investasi berkelanjutan juga di sektor pendidikan dan kesehatan. Sementara tren penuaan penduduk perlu diantisipasi sejak dini melalui peningkatan kualitas jaminan sosial dan layanan lansia. Kita beralih ke sektor ketenagakerjaan. Pada slide berikut, kita dapat melihat bahwa pada tahun 2024, penduduk usia kerja di Kabupaten Karo telah mencapai 320.000 jiwa sekian, atau meningkat 1,7% dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan potensi tenaga kerja yang terus bertambah, Bapak dan Ibu. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga membaik menjadi 84,13%. Ini menandakan semakin banyak penduduk usia produktif yang aktif bekerja ataupun mencari kerja. Namun masih terlihat kesenjangan gender, di mana partisipasi laki-laki kita lihat di sini lebih tinggi dibandingkan dengan partisipasi perempuan. Jika dilihat dari pendidikan, dominasi angkatan kerja lulusan SMA menunjukkan ketersediaan tenaga kerja yang sangat besar, namun belum sepenuhnya dibekali keterampilan spesifik. Dalam konteks Kabupaten Karo yang ditopang oleh sektor pertanian, kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan pendidikan vokasi, pelatihan teknis, dan peningkatan kompetensi agar tenaga kerja lokal tidak hanya terserap tapi juga mampu meningkatkan produktivitas dan menciptakan nilai tambah di sektor pertanian. Selanjutnya, di sisi sebelah kanan, penurunan tingkat pengangguran hingga 1,93% pada tahun 2025 konsisten berkurang sejak tahun 2022. Ini menunjukkan bahwa pasar kerja di Kabupaten Karo semakin mampu menyerap angkatan kerja. Kondisi ini tidak terlepas dari peran sektor pertanian sebagai penyerap tenaga kerja utama, terutama bagi angkatan kerja yang didominasi oleh lulusan SMA tadi. Namun demikian, agar penurunan pengangguran ini berkelanjutan dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, diperlukan penguatan kualitas tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan keterampilan yang selaras dengan kebutuhan sektor pertanian dan sektor pendukungnya. Oleh karena itu, arah kebijakan ketenagakerjaan di Kabupaten Karo perlu difokuskan pada penguatan keterampilan tenaga kerja. Dengan demikian, penurunan pengangguran tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga diikuti peningkatan kualitas pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Dari slide berikut, Bapak dan Ibu, kita dapat melihat bahwa hampir seluruh angkatan kerja sudah terserap di dalam dunia kerja di Kabupaten Karo. Angka 97,6% ini adalah angkatan kerja yang telah bekerja, menunjukkan tingkat penyerapan tenaga kerja yang sangat tinggi dan sejalan dengan turunnya pengangguran di slide sebelumnya. Namun kita melihat di sini partisipasi kerja penduduk laki-laki itu masih lebih kuat. Ini untuk itu diperlukan pengembangan keterampilan, akses permodalan, serta dukungan usaha bagi perempuan agar partisipasi kerja yang tinggi dapat diiringi dengan peningkatan kualitas pekerjaan dan pendapatan. Selanjutnya, status pekerjaan masih didominasi sektor informal. Jadi Bapak dan Ibu, kita tentu tidak bisa berpuas diri dengan rendahnya angka pengangguran, karena fakta berikutnya di sini memperlihatkan bahwa sebagian besar penduduk Kabupaten Karo itu masih bekerja di sektor informal yang tentunya masih memiliki keterbatasan terhadap kepastian jenjang karir, kepastian upah dan gaji, terlebih juga layanan kesehatannya. Nah, di sini juga di sebelah sisi kanan kita dapat melihat bahwa sektor pertanian sangat mendominasi penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Karo. Di sini kita bisa melihat 60% lebih itu diserap di sektor pertanian.
Diikuti sektor jasa 33, sekian persen dan industri manufaktur 6,49%. Ini tentu menunjukkan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Karo masih bertumpu pada sektor primer. Kondisi ini menegaskan peran strategis pertanian sebagai tulang punggung ekonomi daerah, namun sekaligus mencerminkan rendahnya pergeseran tenaga kerja ke sektor industri pengolahan yang bernilai tambah lebih tinggi. Nah, kesimpulan yang mungkin bisa kita tarik di sini, walaupun penyerapan kerja sangat tinggi, kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan, ditandai dominasi sektor pertanian dan informal. Tentunya di sini perlu mendorong transformasi struktur ekonomi melalui penguatan hilirisasi sektor pertanian, pengembangan agroindustri skala UMKM, peningkatan kapasitas pengolahan pasca panen, serta penguatan rantai nilai komoditas unggulan menjadi kunci utama untuk meningkatkan nilai tambah dan menyerap tenaga kerja di sektor industri pengolahan. Harapannya dengan langkah ini, ketergantungan pada sektor primer dapat dikurangi secara bertahap, sekaligus mendorong peningkatan produktivitas dan kualitas pekerjaan. Bapak dan Ibu, kita beralih ke isu berikutnya, yaitu terkait dengan pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia atau yang sering kita dengar dengan IPM adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur kualitas pembangunan manusia di suatu wilayah. Semakin tinggi nilai IPM, semakin baik kualitas hidup penduduk di wilayah tersebut. Nah, IPM menjadi indikator penting dalam perencanaan pembangunan karena mencerminkan sejauh mana penduduk sebagai modal pembangunan mampu hidup sehat, berpengetahuan, dan tentunya sejahtera. Nah, IPM menunjukkan tren meningkat secara konsisten di Kabupaten Karo. Ini menandakan kualitas hidup masyarakat terus membaik dari tahun ke tahun. Ini juga mencerminkan kemajuan serempak di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Dari slide juga kita bisa melihat bahwa kesehatan masyarakat relatif baik, yang tercermin dari angka umur harapan hidup yang mencapai 74,71 tahun. Ini tergolong tinggi, Bapak dan Ibu sekalian. Menunjukkan layanan kesehatan dan pola hidup masyarakat di Kabupaten Karo juga semakin baik. Sementara di sisi pendidikan, kita masih punya ruang untuk meningkatkan beberapa capaian kita. Yang pertama, rata-rata lama sekolah berada pada angka 10,3 tahun, yaitu sekitar kelas 1 SMA. Kemudian angka harapan lama sekolah berada pada angka 13,27 tahun, artinya masih setara dengan diploma awal. Artinya generasi muda berpotensi sekolah lebih lama, tetapi realisasinya masih tertinggal. Ini ada sedikit gap antara harapan dan kenyataan, Bapak dan Ibu. Kita beralih ke sektor daya beli masyarakat yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan, itu berada pada angka 13,85 juta rupiah. Kesimpulan yang bisa kita ambil, Bapak dan Ibu, kenaikan IPM 2022 sampai 2025 ini menandakan pembangunan manusia berjalan positif dan seimbang. Namun fokus ke depan diperlukan pada peningkatan lama sekolah aktual, kemudian mempertahankan kualitas kesehatan, serta penguatan ekonomi produktif. Beralih ke slide berikut, Bapak dan Ibu, adalah indeks pembangunan gender. Ini adalah indikator yang mengukur pencapaian pembangunan manusia antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan dengan menekankan pada tingkat kesenjangan gendernya. Dari grafik di sebelah kanan, kita bisa melihat bahwa kesenjangan pembangunan gender semakin mengecil. Nilai IPG 2020 sampai 2024 berada pada kisaran 95 sampai 96,49 dan cenderung meningkat. Di tahun 2024 mencapai angka 96,49 yang mendekati angka ideal 100, artinya pembangunan perempuan dan laki-laki semakin setara. Meski sempat turun di 2021, tren setelahnya pulih dan konsisten membaik. Dari grafik di bagian bawah, Bapak dan Ibu, kita dapat melihat bahwa penduduk perempuan lebih unggul dalam kesehatan dan pendidikan, di mana pada 2024 perempuan memiliki umur harapan hidup lebih tinggi, 77 tahun, dibandingkan laki-laki 71 tahun. Dari sini kita bisa simpulkan, Bapak dan Ibu, ternyata penduduk perempuan itu umur harapan hidupnya lebih tinggi dibanding kita laki-laki. Kemudian juga rata-rata lama sekolah lebih lama dan harapan lama sekolahnya juga lebih tinggi. Ini menunjukkan keberhasilan perempuan dalam mengakses pendidikan dan kualitas kesehatan. Sementara penduduk laki-laki kita bisa lihat di grafik masih di paling bawah,
unggul dalam aspek ekonomi. Pengeluaran per kapita laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan. Ini mengindikasikan kesenjangan pendapatan dan akses ekonomi masih menjadi tantangan utama dalam isu kesetaraan gender. Kesimpulan yang bisa kita ambil secara umum, pembangunan gender sudah cukup setara dan terus membaik, namun tantangan terbesar bukan lagi di pendidikan dan kesehatan, melainkan pada pemberdayaan ekonomi perempuan dan kesetaraan pendapatan dan peluang kerja produktif. Bapak dan Ibu, kita beralih ke isu kemiskinan. Pada slide ini menjelaskan kondisi dan tren kemiskinan di Kabupaten Karo hingga Maret 2025 terus mengalami penurunan. Pada Maret 2025 jumlah penduduk miskin dipotret oleh BPS tercatat sebesar 30,67 ribu orang, di mana angka ini menurun 2,77 ribu orang dibanding tahun sebelumnya. Dan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Dari sisi persentase, masih di grafik yang sebelah kanan, penurunan angka kemiskinan mengindikasikan bahwa laju pengurangan kemiskinan juga berjalan cukup signifikan. Namun, di sisi lain, garis kemiskinan itu terus meningkat dari 602 ribuan di Maret 2023 pada tahun 2025 telah mencapai 678 ribu rupiah. Kenaikan ini mencerminkan meningkatnya kebutuhan hidup minimum di masyarakat kita di Kabupaten Karo. Bapak dan Ibu, garis kemiskinan adalah batas minimum pengeluaran per kapita per bulan yang digunakan untuk menentukan apakah seseorang atau rumah tangga tergolong miskin atau tidak sesuai dengan konsep yang ada di BPS. Dan jika kita melihat dari tren 5 tahun terakhir, jumlah penduduk miskin terus menurun secara konsisten dan pada tahun 2025 berada pada angka 30,67 ribu. Sejalan dengan itu, persentase penduduk miskin juga menurun dari 8,79 di tahun 2021 pada tahun 2025 telah mencapai angka 6,66%. Hal ini menunjukkan posisi Kabupaten Karo relatif lebih baik dalam pengendalian kemiskinan. Kesimpulannya, secara keseluruhan data ini menunjukkan tren penurunan kemiskinan yang positif dan berkelanjutan, meski tetap perlu perhatian terhadap kenaikan garis kemiskinan agar daya beli dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga. Selanjutnya Bapak dan Ibu, di slide berikut ini adalah perkembangan indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan. Jadi di luar angka kemiskinan yang sering kita dengarkan, ada dua indikator lagi Pak, Bapak dan Ibu sekalian. Ada P1, indeks kedalaman kemiskinan, dan ada P2, indeks keparahan kemiskinan. Dan ini tentu harus berjalan beriringan dengan data kemiskinan yang selama ini kita pegang, seperti itu. Dan selama periode 5 tahun ke belakang menunjukkan tren perbaikan yang cukup signifikan. Di grafik sebelah kiri kita bisa melihat baik P1 maupun P2 itu menunjukkan tren yang menurun. Ya. Penurunan nilai P1 mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara penurunan P2 menunjukkan berkurangnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin itu sendiri. Artinya kondisi kemiskinan tidak hanya berkurang secara jumlah, tetapi juga semakin tidak dalam dan semakin tidak parah. Seperti itu. Dan pada grafik di sebelah kanan kita melihat bahwa Gini rasio Kabupaten Karo juga berada pada kategori ketimpangan rendah dan cenderung terus menurun. Ya, dari sekitar 0,27 di 2020 menjadi 0,21 di 2024. Hal ini mencerminkan distribusi pengeluaran masyarakat juga yang semakin merata. Jadi kombinasi penurunan P1, P2, dan Gini rasio menunjukkan bahwa perbaikan kesejahteraan masyarakat tidak hanya dinikmati kelompok tertentu, tetapi relatif lebih inklusif. Bapak dan Ibu, Kabupaten Karo adalah salah satu kota yang dihitung angka inflasinya di Provinsi Sumatera Utara. Dari slide ini, kita bisa melihat perkembangan inflasi selama 2 tahun. Ya. Jadi Kabupaten Karo itu baru menghitung inflasi selama 2 tahun, Bapak dan Ibu. Januari ini akan masuk pada periode tahun ketiga. Selama perkembangan 2 tahun ini menunjukkan pola yang cukup fluktuatif, baik inflasi secara bulan ke bulan maupun tahun ke tahun. Pada tahun 2024, inflasi tahunan relatif tinggi pada awal tahun dan mencapai puncaknya di sekitar bulan Mei. Kemudian mengalami penurunan tajam hingga pertengahan tahun seiring melemahnya tekanan harga.
Memasuki akhir 2024 dan sepanjang 2025, inflasi kembali meningkat dengan puncak pada Agustus-September 2025. Ini mengindikasikan adanya tekanan harga secara musiman, terutama dari kelompok pangan. Dan selama tahun 2025, data inflasi menunjukkan bahwa komoditas pertanian kita, hortikultura unggulan, terutama cabai merah, tomat, dan kentang secara berulang menjadi penyumbang tekanan inflasi pada periode-periode tertentu. Lonjakan harga umumnya terjadi saat produksi terganggu karena faktor cuaca, serangan hama, atau hambatan distribusi dari sentral produksi ke pasar-pasar konsumen di Kabupaten Karo. Melalui pemantauan inflasi bulanan, pemerintah daerah dan TPID dapat lebih mengantisipasi gejolak harga komoditas tertentu dengan langkah konkret seperti penguatan distribusi hasil pertanian Karo, fasilitas penyimpanan dan pasca panen, serta koordinasi pasokan antar wilayah. Sehingga data inflasi tidak hanya mencatat kenaikan harga, tetapi menjadi dasar pengambilan kebijakan untuk menjaga stabilitas harga sekaligus melindungi petani dan daya beli masyarakat. Pemerintah pada saat ini menetapkan acuan Bapak dan Ibu, angka inflasi itu berada di angka 2,5 plus minus 1. Artinya angka inflasi yang ditolerir itu berada pada angka 1,5 sampai maksimal 3,5. Itu adalah rentang yang bisa ditolerir Bapak dan Ibu. Artinya tentu kita sebagai konsumen sering berharap angka harga-harga itu rendah, tetapi di sisi lain kita juga harus mempertimbangkan kepentingan produsen kita, para petani kita. Jadi tentu deflasi itu bukan suatu kondisi yang sangat diharapkan, karena kalau justru deflasi yang sering terjadi, maka produsen kita yang akan mengalami dampak yang tidak diinginkan. Jadi rentang 2,5 plus minus 1 itu adalah masih pada tahap rentang yang bisa diterima Bapak dan Ibu. Berikutnya kita melihat kondisi struktur perekonomian kita dari angka PDRB. Pada periode 5 tahun ke belakang, Bapak dan Ibu, kinerja perekonomian Kabupaten Karo menunjukkan tren pemulihan dan pertumbuhan yang relatif stabil. Setelah mengalami kontraksi pada tahun 2020, ya, ekonomi Kabupaten Karo tumbuh positif dan mencapai puncaknya pada tahun 2023 pada angka 5,06%. Pada tahun 2024 mengalami sedikit perlambatan tetapi masih tumbuh positif pada angka 4,22%. Seiring dengan itu, nilai PDRB baik atas dasar harga berlaku maupun harga konstan terus meningkat. Ini mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin baik dan berkelanjutan. Dari sisi struktur ekonomi, tahun 2024, Bapak dan Ibu, perekonomian Kabupaten Karo masih sangat didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Tentu ini selaras tadi ya Bapak dan Ibu dengan serapan tenaga kerja kita juga berada di 60% itu berada di sektor pertanian, yang berkontribusi sebesar 53,4% sumbangan dari sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Karo. Di posisi kedua, kedua di sini ada perdagangan, sektor perdagangan itu memberikan andil 11,24%. Sementara 15 kategori lainnya itu memberi sumbangsih 35,72%. Struktur ini menegaskan bahwa perekonomian daerah masih bertumpu pada sektor primer, sehingga penguatan nilai tambah melalui hilirisasi, ya, dan diversifikasi ekonomi menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Kabupaten Karo yang berkelanjutan. Secara perbandingan regional, secara singkat mungkin bisa kami gambarkan Bapak dan Ibu, kinerja Kabupaten Karo berada pada posisi yang cukup kompetitif dibandingkan kabupaten lain di Sumatera Utara. Pertumbuhan ekonomi Karo mencatat 4,22% pada tahun 2024, berada di sekitar rata-rata regional dan menunjukkan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan. Di sisi ketenaga kerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja Karo juga relatif tinggi, sementara tingkat pengangguran terbuka tetap rendah. Ini mencerminkan daya serap pasar kerja yang cukup baik. Dan jika dibandingkan daerah perkotaan seperti Kota Medan dan Kota Pematang Siantar yang mencatat indeks pembangunan manusia yang lebih tinggi, namun juga diikuti oleh tingkat pengangguran terbuka yang relatif lebih tinggi. Sementara itu, kabupaten berbasis pertanian seperti Karo menunjukkan struktur ketenagakerjaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja, meskipun tantangan peningkatan kualitas SDM-nya masih perlu
diperkuat. Pola ini menegaskan bahwa daerah perdesaan seperti Karo memiliki keunggulan dalam penyerapan tenaga kerja, sedangkan daerah perkotaan unggul dalam kualitas pembangunan manusianya. Dapat disimpulkan secara kompetitif, Kabupaten Karo secara regional TPT-nya rendah dan TPAK tinggi meski IPM masih di bawah kota-kota besar. Perbandingan ini menegaskan pentingnya strategi pembangunan yang berimbang, yakni menjaga daya serap tenaga kerja sektor unggulan, sekaligus meningkatkan kualitas SDM agar daya saing daerah terus meningkat. Bapak dan Ibu mohon izin, dalam 3 slide terakhir kami ingin menyampaikan sedikit bahwa pada tahun ini negara kita akan melakukan sensus ekonomi yang dilakukan secara 10 tahun sekali setiap tahun yang berakhiran 6, di mana data sensus ekonomi akan menjadi fondasi penting bagi pemerintah daerah Kabupaten Karo dalam merumuskan kebijakan peningkatan pendapatan asli daerah. Melalui hasil SE ini nanti, pemerintah akan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai struktur dan potensi usaha, mulai dari skala mikro dan kecil hingga menengah dan besar, termasuk sebaran sektor, lokasi usaha, serta karakteristik pelaku ekonominya. Data ini nanti memungkinkan kebijakan yang lebih tepat sasaran, baik dalam optimalisasi pajak dan retribusi daerah, penguatan UMKM, maupun pengembangan sektor unggulan. Sehingga peningkatan PAD dapat dirancang lebih terukur, efektif, dan berkelanjutan. Dengan data sensus ekonomi ini, kebijakan peningkatan PAD tidak lagi berbasis asumsi, tetapi bisa berbasis potensi real perekonomian di daerah. Nah, data sensus ini juga nanti akan membantu dunia usaha. Jadi selain pemerintah, saya kira pelaku-pelaku usaha juga akan mendapatkan dampaknya. Jadi dengan menyediakan informasi yang akurat dan menyeluruh mengenai kondisi serta potensi ekonomi daerah. Data ini nanti akan memberikan gambaran pasar yang lebih jelas, membantu pelaku-pelaku usaha memahami peluang, memahami tingkat persaingan dan arah perkembangan sektor usaha. Dengan lingkungan bisnis yang lebih informatif dan transparan, maka pengambilan keputusan usaha menjadi lebih efisien, risiko dapat ditekan, dan peluang ekspansi dapat dimanfaatkan secara lebih optimal. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, Bapak Wakil Bupati, Bapak Ketua DPRD yang terhormat, kami di BPS sangat mengharapkan bantuan pemerintah daerah dalam hal mensosialisasikan pelaksanaan sensus ekonomi ini agar masyarakat mau menerima petugas kami dan menjawab dengan jujur, ya, menjawab dengan jujur dan data tentu kami jaga kerahasiaannya. Ya, dengan membantu BPS juga barangkali nanti ketika kami melakukan pendataan di lokasi-lokasi tertentu yang memiliki resistensi tinggi, katakan di kawasan elit atau pasar, mohon kami juga nanti bisa dibantu. Ya, dengan membantu petugas di lapangan melalui dukungan juga tentunya kami sangat mengharapkan dukungan dari seluruh Bapak Camat sampai kepala desa, kepala dusun dan aparat-aparat terendahnya. Bapak dan Ibu, sebagai penutup, data yang kita lihat hari ini menegaskan bahwa Kabupaten Karo memiliki potensi besar untuk terus tumbuh dan berkembang. Tantangannya bukan hanya menjaga pertumbuhan, tetapi memastikan pembangunan berjalan lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui pemanfaatan data statistik termasuk sensus ekonomi 2026, kita akan memiliki pijakan yang kuat untuk merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dengan kolaborasi dan komitmen bersama, data akan menjadi jembatan antara perencanaan dan kesejahteraan nyata bagi masyarakat Kabupaten Karo. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bujur ras mejuwa juang man banta kerina.